Halo, perkenalkan saya Agi Sefanya dengan NPM 160, 110, 210, 103 akan menjelaskan mengenai secara singkat mengenai head and neck. Jadi kelenjar saliva itu terdiri dari 3 bagian, yaitu parotid, kelenjar yang paling besar, yang kedua yaitu submandibular, dan yang ketiga yaitu sublingual. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai lidah. Lidah itu tersusun dari otot. Pada sepertiga posterior lidah dipersarafi oleh glosopharyngeal dan pada 2/3 anterior lidah dipersarafi oleh facial nerve. Di lidah terdapat 3 papila, yaitu yang pertama papila filiformis yang berbentuk seperti fili atau benang, yang kedua yaitu circumvallata yang berbentuk seperti sirkum atau bulat, yang ketiga atau yang terakhir yaitu berbentuk seperti fungiformis atau berbentuk fungi atau jamur. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hard palate, yaitu hard palate itu inervasi dari tulang palatum atau tulang yang ditutupi oleh mukosa incisive fossa. Dari incisive fossa ini akan keluar nasopalatine nerve. Sedangkan pada greater palatine foramen akan mengeluarkan greater palatine nerve. Terus perbedaan lesser palatine foramen dengan lesser palatine nerve yaitu ukuran yang lesser palatine foramen lebih kecil dibandingkan lesser palatine nerve, dan arah lesser palatine nerve lebih ke interior, sedangkan yang foramen ke posterior. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai soft palate. Soft palate ini memiliki 5 otot yang membentuknya, yaitu yang pertama tensor veli palatin, yang kedua levator veli palatin, yang ketiga palato pharyngeus, yang keempat yaitu palatoglossus, yang kelima yaitu musculus uvulae. Soft palate ini bisa bergerak, tidak sama dengan hard palate. Sekarang saya akan membahas secara singkat topik 2 mengenai faring. Jadi faring ini menghubungkan rongga mulut, hidung, laring, dan esofagus. Faring ini disusun oleh otot dan disusun juga oleh fascia. Fascia itu merupakan tempat yang menyediakan untuk menembusnya saraf-saraf agar bisa masuk dan keluar dari rongga faring. Jadi jika ada gangguan pada faring, maka akan memiliki berkesinambungan atau koneksi ke struktur lainnya. Dan rongga faring juga akan terkonek dengan beberapa bagian lainnya. Contohnya yaitu pada bagian anterior rongga faring akan berkoneksi dengan posterior 1/3 of the tongue and to the posterior aspect of the larynx. Kedua yaitu tuba auditory bermuara di dinding lateral. Yang ketiga yaitu lingual, pharyngeal, dan palatine tonsil yang lokasinya di rongga faring. Otot pada faring dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang constrictor muscles yang bentuknya melingkari dinding faring. Dan yang kedua juga ada yang bentuknya seperti longitudinal muscles yang bentuknya memanjang. Baik, yang saya jelaskan berikutnya yaitu topik 3 mengenai cardiovascular system for dentistry. Yang pertama yaitu mediastinus adalah ruangan yang berada di daerah toraks di antara paru-paru. Yang kedua yaitu perikardium adalah merupakan semacam lapisan yang letaknya ke superior dari jantung yang akan menyatu dengan tunica adventitia dari pembuluh darah yang besar, dan pada arah inferior akan menyatu dengan central tendon of diaphragma. Jantung memiliki pembuluh darah besar yang masuk pada superior vena cava dan inferior vena cava, yang kemudian masuk sampai ke right ventricle, kemudian dari right ventricle akan keluar ke left pulmonary artery. Dan pada lengkung aorta ini terdapat 3 cabang besar, yaitu yang pertama brachiocephalic trunk, yang kedua yaitu left common carotid artery, yang ketiga yaitu subclavian artery.